Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para teman-teman subscriber dan para netizen sekalian yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyanggupi permintaan dari salah satu komentator pada channel saya, di mana beliau meminta untuk saya menanggapi tentang pidatonya Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, Ketua Umum PBNU Pusat. Maka mari kita simak dulu videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebetulnya ada satu lagi yang juga sangat penting dan sangat mendasar, yaitu menghindari kualat. Pokoknya jangan nantang kualat, karena kualat ini bahaya. Tidak peduli apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang masuk akal buat kita atau tidak, apakah ini berkaitan dengan sesuatu yang bisa kita setujui atau tidak. Yang penting jangan sampai nantang kualat. Pada saat para ulama ini bersepakat, sehingga as-sawadul azam minhum setuju dengan sesuatu hal, mari kita ikuti saja. Senang tidak senang, setuju tidak setuju, pada saat as-sawadul azam minal ulama ini sudah menetapi sesuatu bersama-sama, mari kita ikuti saja. Ya, dan tidak usah mempersoalkan macam-macam. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita kualat. As-sawadul azam min ulama ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya as-sawadul azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok tidak usah nanya dalilnya. Pokoknya ikut apa yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini, sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, as-sawadul azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan, gak usah nyari catatan. Saya yakin, hakul yakin bahwa yang mulia Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar ini juga min nasli Rasulullah Muhammad SAW. Saya tidak nanya catatan, pokoknya saya yakin. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan takdir menerima makom kepemimpinan di tengah-tengah umat ini. Maka tidak mungkin kecuali beliau juga mendapatkan athar nasli dari Rasulullah Muhammad SAW. Baik teman-teman, kita sama-sama barusan telah mendengarkan video yang berisi pidato daripada Kiai Yahya Khalil Stakuf. Yang pertama, kita ambil dua poin. Poin yang pertama tentang Pancasila sebagai dasar negara, dan juga bentuk negara ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, NKRI. Nah, kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan keyakinan kita terhadap silsilah orang lain atau kelompok lain tanpa kita harus
mencari-cari atau tanpa kita harus menelusuri catatan silsilahnya, gitu ya. Nah, jadi poin pertama kita akan bahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, beliau membuka pidatonya itu kan dengan kualat ya. Hati-hati dengan yang namanya kualat. Nah, kualat ini sebabnya apa? Kualat ini sebabnya orang yang sudah berbuat kekurang ajaran, orang yang keluar dari tatanan adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kekurang ajaran ini harus dipahami dulu, ya toh? Tidak semua orang itu yang melakukan riset ilmiah itu dikatakan kurang ajar. Akan tetapi, ketika riset ilmiahnya itu di dalamnya mengandung ya hinaan, fitnahan, caci maki, propaganda terhadap personal seseorang ataupun kelompok seseorang, maka itu bisa dikatakan keluar dari adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi apabila riset ilmiah itu ya sudah memenuhi teori-teori ilmiah, terus ada referensinya dan juga didukung oleh argumentasi yang kuat, maka jangan menyerang personalnya, tapi riset yang dilakukan oleh seseorang tersebut yang harus Anda kritisi. Jangan mengkritisi personalnya, apalagi menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Nanti kualat gitu loh. Nah ya. Nah, kemudian berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga dasarnya Pancasila tadi, ya, bahwasanya dasar negara Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu hasil dari ijma' ulama kita, ya, yang disebut tadi oleh Gus Yahya Khalil Stakuf atau Kiai Yahya Khalil Stakuf Ketua PBNU sebagai asyawadul a'dham. Ya, jadi hampir seluruh ulama di Indonesia ini, khususnya semua yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sepakat untuk meletakkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian bentuk negara ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini bagi orang yang tidak mengerti sejarah atau orang yang bukan pelaku sejarah, karena sampai detik ini masih banyak tuh pelaku-pelaku sejarah yang masih hidup walaupun sudah sepuh. Jangan coba-coba untuk mengkritisi dalam rangka berupaya untuk merubah ijma' ulama tadi, yakni meletakkan dasar negara Indonesia ini Pancasila, meletakkan Pancasila sebagai dasar negara dan menetapkan bentuk negara ini sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti kualat. Nah, kira-kira sampean pikir sendiri ya. Siapa yang suka mengorek-ngorek, yang berusaha atau terlihat potensinya ingin menggoyang dasar negara yakni Pancasila dan mengganggu stabilitas, keamanan, ketentraman Negara Kesatuan Republik Indonesia? Nah, Anda pikir sendiri. Karena apa? Karena itu sudah menjadi rahasia umum. Sudah banyak track recordnya tersebar di medsos. Sampai bisa lihat sendiri dan putuskan sendiri, gitu ya. Tapi ingat, harus dengan dasar husnudzon, ya. Nah, kemudian poin yang kedua itu membahas masalah silsilah, di mana sekarang terjadi polemik, ya, polemik yang semakin meluas, semakin memanas tentang keabsahan silsilah nasab para habaib di Indonesia, keluarga Bani Alwi. Nah, sekarang begini, selama ini siapa yang yang terkesan seakan-akan mereka ini atau kelompok ini atau oknum-oknum ini berperilaku sebagai polisi nasab, mendatangi orang gitu kan ya, kamu ngaku Habib, mana buku nasabnya? Kalau kamu memang nggak punya buku nasab, jangan ngaku Habib. Nah, gitu. Itu siapa tuh? Nah, sampai kan tahu sendiri ya, sampai ada orang yang diintimidasi, ya toh, kemudian dipaksa untuk bikin surat pernyataan bahwasanya saya bukan keturunan Rasulullah. Itu banyak itu
track record mereka itu banyak. Nah itu siapa? Nah, itu. Kemudian siapa yang suka membangga-banggakan nasabnya, membangga-banggakan lembaganya sendiri? Nah siapa itu? Gitu loh. Nah, jadi kalau sampean mau melihat isi pidato dari Kiai Yahya Khalil Stakuf, sebenarnya tidak, saya yakin tidak berusaha untuk membendung riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya yakin tidak. Kenapa? Karena tidak mungkin Ketua Umum PBNU itu akan melanggar konstitusi, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena penelitian atau riset ilmiah itu dilindungi oleh undang-undang. Boleh kita mau neliti siapapun, mau melakukan riset siapapun boleh. Yang tidak boleh itu apabila di dalamnya berisi hal-hal yang menjatuhkan, menghina, dan lain sebagainya, yang kira-kira keluar dari adab kesopanan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya toh? Nah, sekarang kita kembali ke konteksnya lagi. Nah, di akhir video itu Kiai Yahya Khalil Stakuf itu menyatakan toh, gitu. Nah, makanya saya terhadap Ketua Umum PBNU, Rois Am, ya, Kiai Miftahul Akhyar, yakin bahwasanya beliau itu min nasli Rasulillah SAW, tanpa saya perlu meminta catatan silsilahnya. Saya nggak perlu tahu, tapi saya yakin. Kenapa? Karena seseorang yang diberikan makom kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pidato beliau yang sebelumnya di Lumajang, orang yang mendapatkan anugerah menjadi pemimpin itu biasanya memiliki hazzum min Quraisy, lahu hazzum min Quraisy, memiliki bagian darah Quraisy, sebagaimana makalahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah wafat, kemudian sahabat ribut siapa nih yang akan menggantikan Rasulullah. Nah, Sayyidina Abu Bakar tuh hujahnya apa? Kepemimpinan itu dari pihak Quraisy, gitu loh. Nah, jadi makanya berdasarkan itu Kiai Khalil Stakuf berhusnudzon bahwasanya Kiai Miftahul Akhyar itu adalah min nasli Rasulullah SAW. Nah itu sebenarnya isinya nasihat kepada para habaib yang selama ini mereka itu berperilaku seakan-akan mereka itu polisi nasab, suka meneliti nasab orang, mendatangi orang, mempersekusi orang, mengintimidasi orang tentang masalah nasab, gitu loh. Bahkan baru-baru ini kan ada juga itu Habib Mahdi itu, ya, yang disebut sama orang bocil itu, ya. Nah, Habib Mahdi bin Yahya itu yang mengatakan kalau tidak mendapatkan pengesahan dari Robito Adawiyin maka Habib palsu, gitu kan. Ya silahkan, gitu loh, silahkan. Tapi buktikan kalau Robito itu memiliki kredibilitas di bidang pengesahan nasab yang diakui oleh seluruh dunia. Jangan cuma ngomong gitu, jangan cuma ngomong begitu ya. Nah, jadi sekarang ketika ini sudah terbalik, gitu, dulu sampean yang suka nyerang orang, mempersikasi orang, ya, mempertanyakan silsilah orang, bahkan sampai mengintimidasi orang, bahkan memaksa orang untuk bikin surat pernyataan. Nah sekarang ini terbalik, sampean yang diminta bagaimana? Jangan marah, lawan dengan apa? Tesis ilmiah, lawan dengan tesis ilmiah. Jangan mencaci maki, jangan menghina personalnya, ya, jangan memfitnah, dan jangan menggiring opini umat bahwasanya ini adalah adu domba antara kiai dengan habaib. Nggak ada. Ini tesis ilmiah, saudara, ya, jangan di framing kemana-mana, ya, tetap istiqomah, fokus diskusi ilmiah. Kalau sampean yakin zuriyahnya Nabi, pertahankan dengan bukti dan hujah, gitu, jangan marah-marah. Kira-kira begitu teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.